Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Mujahid, saya dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menerangkan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai 1258 Masehi. Selain menjadi kekhalifahan yang sangat lama memerintah, yaitu selama 5 abad, Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah tidak lepas dari berbagai masalah yang mewarnai pemerintahan Bani Umayyah. Sejak awal berdirinya dinasti Umayyah atau Sunni, kelompok Muslim Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah atau pendiri Bani Umayyah dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tetapi hak setiap muslim. Masalah itu terus memburuk hingga pada pertengahan abad ke-8 banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah yang dinilai korup, sekuler, dan memihak sebagian kelompok. Kelompok lain yang sangat membenci kekuasaan dinasti Umayyah adalah Mawali, yaitu orang-orang Muslim non-Arab. Ya, mereka yang kebanyakan dari Persia ini merasa tidak diperlakukan setara dengan orang Arab karena diberi beban pajak lebih tinggi. Keadaan pun semakin diperburuk oleh perang saudara antara sesama Bani Umayyah yang oleh masyarakat telah bermoral buruk. Permasalahan yang menimpa pemerintahan Bani Umayyah memicu lahirnya Gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas. Gerakan ini berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim Daulah Abbasiyah sebagai penerus sejati Nabi Muhammad berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat. Dalam revolusinya, Daulah Abbasiyah berbekal janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal bagi umat Islam daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Gerakan yang dilakukan Bani Abbasiyah pun didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan Umayyah dengan tambahan faksi Yaman, Mawali, Khawarij, dan Syiah. Kelompok inilah yang mendukung Abdul Abbas As-Saffah, keturunan paman Nabi Muhammad, untuk melakukan revolusi guna menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Selain Abdul Abbas As-Saffah, salah satu tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Abdul Abbas As-Saffah merekrut Abu Muslim Al-Khurasani sebagai agen propaganda sekaligus panglima perang. Peran Abu Muslim Al-Khurasani begitu sentral ketika menjadi agen propaganda Gerakan Abbasiyah pada 746. Ia mampu menarik simpati rakyat Khurasan untuk menggalang kekuatan politik dan mendeklarasikan gerakan oposisi Abbasiyah. Setahun kemudian, yakni pada 747, Abu Muslim Al-Khurasani memimpin pemberontakan pada kekuasaan Bani Umayyah di Merv. Sekarang masuk Turkmenistan ya. Pertempuran itu berlangsung hingga mampu menguasai Herat, Balkh, Tukharistan, Tirmidh, Samarkand, dan Bukhara. Peperangan revolusi Abbasiyah memuncak pada 750 Masehi ketika terjadi pertempuran Zab yang menandai runtuhnya Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah terakhir, Marwan II, berhasil ditangkap dan dibunuh di Mesir, sedangkan Abdul Abbas As-Saffah resmi memimpin Bani Abbasiyah sebagai khalifah pertamanya. Jadi seperti itu video dari saya, Asep Mujahid, kelas 11 IPS 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.